Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasmu. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segala.
Mari kita sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, kami datang Tuhan, membawa korban syukur kami. Syukur Tuhan bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama. Sekali lagi sama-sama katakan, bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Amin. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tempat ini dipenuhi nama. Sekali lagi katakan, tempat ini. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siap bersorak lebih lagi Tuhan. Kami mau bertepuk tangan. Kami mau meloncat-loncat. Kami mau menari-nari di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa-Mu di dalam puji-pujian. Dan kami percaya ada mujizat-Mu di dalam puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Kota bentengku tak akan ku ragu, kuasa-Mu di dalam. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar,
senjata bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu sama-sama, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yeah, yeah. Yo, kita memuji Tuhan. Semua katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Semesta alam memuja Engkau. Sekali lagi katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yeah. Sama-sama katakan, yo. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hey. Hanya padamu hatiku percaya. Apa? Kaulah menara dan kota perlindungan. Hey. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berantak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Bapak Ibu sendiri katakan, Tuhanlah. Amin. Hanya padamu, sama-sama, kaulah menara dan kota perlindungan. Yo. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berantak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berantak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu. Sekali lagi katakan, kasih setiamu
kasih Tuhan. Kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan, sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saudara sendiri katakan, hidupku, hidupku. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kau bersama kami Tuhan. Amin. Yes. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Kau bersama kami Tuhan. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, yeah. Jesus, I worship You, Lord. Kasih Tuhan. Biarlah hidup kami menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu terus tertanam dalam setiap kehidupan kami. Menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Kau Allah yang hebat Tuhan. Kau Allah yang dahsyat.
Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Bukakan telinga kami, hati kami, kehendak kami untuk meresponi setiap kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar, biarlah apa yang kami baca boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat. Membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang dahsyat. Membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Setiap firman yang keluar biarlah berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan sebuah lagu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita masih di dalam tema keluarga yang siap menyongsong kedatangan Kristus. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul Pemuda yang Berdampak. Bapak Ibu yang merasa sudah tidak muda lagi, jangan berpikir bahwa firman ini tidak untuk saya. Sebab firman ini juga bisa diaplikasikan untuk kita semua. Bapak Ibu bisa menjadi berkat dengan membimbing anak-anak muda yang Bapak Ibu temui. Entah itu anak Bapak Ibu sendiri atau cucu atau keponakan atau orang lain. Supaya mereka juga menjadi pemuda yang berdampak bagi Kristus. Amin. Mari kita akan melihat bersama-sama. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat ini adalah pemuda yang berdampak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa pemuda memiliki peranan yang sangat penting. Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, peran pemuda sangat penting. Kenapa? Karena mereka membawa bangsa ini kepada kemerdekaan. Nah, namun yang sangat disayangkan hari-hari ini kalau kita melihat, ada banyak pemuda-pemuda yang dengan kekuatan potensial mereka, tapi mereka sepertinya tertidur. Nah, hari ini kita mau membangkitkan kembali semangat para pemuda itu. Saudara, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu, serta dalam kesucianmu. Saudaraku, ayat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius dengan satu tujuan, bahwa Timotius yang masih muda, sekalipun Timotius masih muda, tapi dia harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya, artinya teladan bagi orang seusianya, bahkan bisa saja teladan bagi orang yang lebih tua dari
Timotius. Saudara, seorang muda harus berdampak. Nah, pada saat ini kita mau melihat, kita mau belajar dari seorang muda yang menjadi teladan. Kita mau belajar dari kehidupan Daniel. Yang pertama, bagaimana seorang muda menjadi teladan? Bagaimana Daniel yang masih muda ini menjadi teladan? Yang pertama adalah karena Daniel memiliki roh yang kuat. Di dalam Daniel 6 ayat 4 dikatakan seperti ini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel 6 ayat 4 dikatakan Daniel memiliki roh yang luar biasa. Daniel memiliki roh yang kuat. Daniel memiliki roh yang perkasa. Nah, seorang muda yang ingin menjadi teladan, seorang pemuda yang ingin berdampak hidupnya, yang pertama dia harus memiliki roh yang kuat. Saudaraku yang kekasih, roh yang kuat didapat Daniel dari kehidupan doa sebagai gaya hidup. Daniel menjadikan kehidupan doanya bukan karena dia kepepet masalah lalu dia berdoa. Ya, Daniel 6 ayat 11 kita akan baca. Ayat ini mengungkapkan bahwa kehidupan doa Daniel adalah sebagai gaya hidup Daniel. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dijelaskan di situ dikatakan 3 kali sehari Daniel berlutut, Daniel berdoa, serta Daniel memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ada keterangan dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Artinya apa? Bahwa 3 kali sehari ia berlutut, 3 kali sehari ia berdoa, 3 kali sehari Daniel melakukan kehidupan doanya. Saudara, miliki roh yang kuat. Caranya bagaimana? Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana seorang muda menjadi teladan? Karena Daniel memiliki roh yang perkasa, Daniel memiliki roh yang kuat. Itu berakibat kepada hal yang kedua. Daniel memiliki ketajaman dalam berpikir. Daniel 5 ayat 12 dikatakan, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh Raja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daniel memiliki bukan saja roh yang kuat, tetapi ketajaman dalam berpikir. Dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, dia memiliki akal budi, dan dia menunjukkan etos kerja yang hebat. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau merenungkan, sebetulnya yang pertama memikat raja dari kehidupan Daniel, apa saudara? Bukan kehidupan religiusnya. Raja tidak melihat berapa kali Daniel berdoanya. Tetapi yang raja lihat adalah performance cara kerja Daniel. Saudara, harusnya iman yang excellent, iman yang luar biasa
kehidupan doa yang luar biasa itu harusnya termanifestasi melalui etos kerja yang excellent juga. Ya. Jadi yang pertama kali memikat raja dari kehidupan Daniel adalah apa? Dia memiliki ketajaman dalam berpikir. Saudaraku yang kekasih, kita lihat ada satu ayat di dalam Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29 dikatakan seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi ketika seseorang memiliki kehidupan doa, ketika seseorang memiliki roh yang luar biasa, maka itu akan berdampak kepada apa? Orang itu akan memiliki kecakapan dalam pekerjaan orang tersebut. Dan Amsal 22 ayat 29 katakan di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudaraku yang kekasih, menjadi teladan. Yang pertama miliki roh yang luar biasa. Yang kedua miliki ketajaman berpikir. Hal yang ketiga, bagaimana seorang muda menjadi teladan. Belajar dari kehidupan Daniel. Apa yang Daniel miliki? Yang ketiga, Daniel memiliki hubungan sosial yang baik. Daniel bukan hanya memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu membuat dia tajam di dalam berpikir, membuat dia excellent dalam bekerja. Tetapi selain itu, Daniel memiliki hubungan yang baik. Selain memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan yang baik, Daniel juga memiliki hubungan horizontal yang baik juga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada satu ayat yang berkata seperti ini. Di dalam Daniel 2 ayat 17 dikatakan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada siapa? Hanaya, Misael, Arsarya, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Dalam keadaan kejepit, Daniel share dengan teman-temannya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya. Tapi bukan hanya dalam keadaan kejepit saja. Dalam keadaan bersuka, dalam keadaan bahagia, Daniel juga ingat teman-temannya. Saudara bisa lihat di dalam Daniel 2 ayat 48 sampai 49. Dikatakan seperti ini. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memiliki hubungan sosial yang baik. Dia bukan hanya memiliki roh yang luar biasa, roh yang perkasa, tapi Daniel memiliki apa? Ketajaman dalam berpikir, excellent dalam bekerja. Dan dia yang ketiga, dia memiliki apa? Hubungan sosial yang baik. Hari-hari ini kita melihat promosi itu datangnya dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau orang-orang lain berpikir untuk naik jabatan kok harus sikut sana, harus sikut sini. Tidak demikian dengan Daniel. Tuhan mempromosikan Daniel sedemikian rupa. Tapi dia juga memiliki hubungan sosial yang baik. Saudaraku, hubungan sosial yang baik dimulai dari dalam keluarga. Bagaimana di dalam keluarga harusnya satu sama lain saling menopang.
suami istri saling menopang. Orang tua menopang anak dan mungkin bisa sebaliknya anak menopang orang tua. Kakak dan adik saling menopang. Suatu kali ada seorang pengusaha yang dia memiliki usaha yang sedang berkembang. Tapi tiba-tiba usahanya jatuh. Boleh dikata dia bangkrut. Di saat dia bangkrut seperti itu, dia pegang tangan adiknya. Dan dia tanya kepada adiknya, "Kamu mau lu enggak punya kakak seperti saya?" Saudaraku yang kekasih, lalu adiknya berkata kepada kakaknya ini, si pengusaha yang sedang jatuh ini. Dia berkata, "Aku tidak malu punya kakak seperti kamu. Karena aku percaya kamu akan bangkit kembali." Dan hari ini pengusaha itu mulai bangkit kembali. Walaupun tidak semudah membalikan tangan, perlu usaha. Tapi paling tidak dia sudah mulai bangkit kembali dalam usahanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hubungan sosial harus baik. Ketika kakak jatuh, adik harus menopang. Mungkin adik tidak bisa melakukan apa-apa, tapi dia cuma memberi semangat, "Kamu pasti bisa, kamu pasti berhasil." Dan ketika itu dilakukan, maka apa yang terjadi? Tuhan akan buka jalan. Saudaraku, yang keempat, bagaimana seorang muda bisa menjadi teladan. Kita belajar dari kehidupan Daniel. Yang pertama, Daniel memiliki roh yang perkasa, roh yang luar biasa. Yang kedua, Daniel memiliki ketajaman berpikir, pekerja yang excellent. Yang ketiga, Daniel memiliki hubungan sosial yang luar biasa baik. Yang keempat, Daniel menjaga kekudusan. Daniel 1 ayat 8 dikatakan seperti ini, "Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah pegawai kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya." Daniel menjaga kekudusan. Ini berbicara juga Daniel memiliki integritas yang tinggi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Daniel memiliki kesamaan di dalam perkataan dan tindakannya. Daniel seorang yang jujur, Daniel seorang yang setia, Daniel seorang yang disiplin, Daniel tidak kompromi dengan dosa. Ini penting sekali bagaimana kita bisa menjadi teladan kalau kita hidup bergelimbangan dalam dosa. Saudaraku yang kekasih, Daniel menjaga hidupnya dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Suatu kali ada seorang pendeta muda, dia baru melayani di sebuah gereja, di sebuah kota kecil. Lalu pendeta yang baru ini, pendeta yang masih muda ini, dia naik bis. Ketika dia bayar kepada sopir bis ini, lalu sopir bis ini memberikan kembalian dan setelah dihitung, kembaliannya lebih 20 sen. Uang yang kecil. Lalu dalam hati pendeta ini berkata, cuman 20 sen, gak usah dikembalikan. Lagian siapa yang tahu bahwa kembalian itu lebih 20 sen. Tapi kemudian pendeta ini juga berpikir, tapi ini tetap bukan uang saya. Saya harus balikan uang ini. Ketika pendeta itu sampai pada satu tujuan dan dia turun, lalu dia berkata kepada supir bis itu sebelum turun, "Kamu memberikan uang kembalian lebih 20 sen."
Lalu supir bis ini berkata, "Bapak pendeta." "Loh, kok tahu saya pendeta?" "Sebab saya kemarin juga mengikuti ibadah yang dilayani oleh Bapak." Saudaraku yang kekasih, pendeta ini kemudian lututnya bergetar. Bayangkan hanya uang 20 sen saja, dia hampir saja menjual iman kepada Yesus. Dia hampir-hampir saja menjadi contoh yang tidak baik untuk seseorang supir yang adalah jemaat di tempat di mana dia melayani. Milikilah integritas, milikilah hidup yang bersih. Kalau melihat dari kehidupan Daniel, dia menjadi berkat yang luar biasa dan hidupnya berdampak sangat luas. Sampai raja mengeluarkan maklumat di dalam Daniel 6 ayat 26. Ini ayat terakhir yang akan kita baca. Daniel 6 ayat 26 berkata, "Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir." Saudara, dampak dari kehidupan Daniel yang luar biasa. Dia menjadi berkat. Dia menjadi teladan sehingga raja mengeluarkan maklumat bahwa semua orang yang dipimpin oleh raja harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Wah, ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Daniel masih muda, dia memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu membuat dia tajam dalam berpikir. Dia kerjanya bagus. Dia memiliki hubungan sosial yang bagus juga. Yang keempat, dia hidup kudus, hidup benar, dia hidup berintegritas. Dan dampaknya luar biasa. Tuhan promosikan Daniel sedemikian rupa, sampai seluruh bangsa itu takut dan gentar kepada Allah Daniel. Saudaraku yang kekasih, mari kita mau belajar dari kehidupan Daniel yang masih muda ini. Jangan pernah merasa rendah karena kita seorang yang muda. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Daniel. Kehidupan Timotius menjadi teladan bagi semua orang percaya. Mari kita berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mungkin selama ini kami berpikir, kami yang masih muda gak mungkin bisa menjadi teladan. Bagaimana kami yang
masih muda yang belum cukup pengalaman, kami bisa menjadi teladan buat orang-orang percaya seperti yang Paulus katakan kepada Timotius. Tapi dari kehidupan Daniel kami boleh belajar Tuhan. Kami tahu Daniel kehidupannya menjadi teladan dan berdampak besar bagi sebuah bangsa. Karena dia memiliki roh yang perkasa. Dan roh yang perkasa itu yang membuat dia tajam di dalam berpikir, excellent dalam bekerja. Dia memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Bahkan dia memiliki kehidupan yang bersih, yang kudus, yang berintegritas. Tuhan, dimanapun kami berada, bangkitkan setiap kami, bukan hanya orang-orang muda saja, tetapi setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bangkitkan setiap kami. Kami tahu kami harus menjadi teladan seperti firman-Mu katakan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup membuat kami menjadi luar biasa. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa syafaat saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa bangsa kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami sampai ke seluruh daerah-daerah, supaya bangsa ini Indonesia dipulihkan dan dilawat oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada seluruh tim medis untuk menangani virus corona ini Tuhan, sehingga boleh cepat berlalu, cepat pulih, keadaan hidup di seluruh Indonesia boleh kembali normal. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja dipenuhi dengan Roh Kudus, gereja-gereja bangkit, gereja-gereja diberi hikmat untuk melakukan tugas gereja sebagai saksi Tuhan. Melalui media yang ada, melalui yang Roh Kudus tunjukkan pada setiap gereja, sehingga banyak hal terjadi, janji Tuhan digenapi, mujizat, kesembuhan, dan juga pemulihan-pemulihan. Lawatan Tuhan terjadi di setiap gereja, di setiap daerah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Om John dan Tante Christine dan seluruh keluarga, Bapak Daniel keluarga di Hong Kong dan juga Bapak Tius di Jakarta. Kami berdoa Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan menyertai senantiasa, dan Tuhan anugerahkan kesehatan yang luar biasa, dan Tuhan berkati pelayanan-pelayanan hamba-hambamu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk program pemerintah supaya Tuhan berikan hikmat untuk persiapan-persiapan yang akan dipersiapkan mulai saat ini, terutama untuk pendidikan, supaya nanti ketika sekolah dibuka dimanapun berada ya Tuhan, setiap orang tua dan murid, anak-anak dan guru-guru sekolah sudah tidak panik lagi, tetapi boleh dengan sejahtera menjalankan di bidang pendidikan ini. Dalam hal belajar dan mengajar, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka, memberkati masa depan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat saat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan menghargakan wajah
memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan membuka hati untuk menerima berkat dari Bapa Surgawi. Bapa, dengan segenap hati hamba memohon kepada Engkau, curahkanlah berkat-Mu atas kami sekalian, baik berkat rohani, jiwani, dan jasmani. Engkau limpahkan ke atas kehidupan kami, karena Engkau adalah sumber kami, sumber kehidupan yang melimpah dari surga. Kami percaya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus atas kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.